Yance bersama tim hadir di tengah kita untuk menyerahkan berkas pencalonan sebagai bakal calon bupati. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Partai Golkar tidak meminta mahar politik. Tetapi kami meminta bakal calon baik bupati maupun wakil bupati harus mentaati mekanisme prosedur yang ada di Partai Golkar. Mekanisme pertama adalah survei. Survei itu menjadi tolak ukur popularitas, stabilitas calon. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati, tentunya ada biaya politik. Kami harus terbuka menyampaikan ini. Ada dana kampanye, ada dana saksi, ada dana untuk tim sukses, ada dana yang harus disiapkan kalau terjadi perselisihan atau sengketa. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami yakin Pak Yance Mari punya tekad yang kuat untuk menjadi bakal calon wakil bupati, di mana kita bersama untuk membangun apa yang dinamakan dengan New Maumere. Tagline dari Golkar Sika adalah New Maumere. Kita regenerasi kepemimpinan, kita tata ruang, tata kota, tata birokrasi, tata pembangunan. Itu yang menjadi prioritas kita. Kita harus berubah. Mau kita harus berubah dengan wajah yang baru. Kalau bicara tentang kelayakan seorang bakal calon bupati dan wakil bupati, tentunya kita akan lihat layak administrasi. Jadi kita akan lihat dari apa? Undang-undang pilkada, PKPU-nya. Golkar juga akan melihat wawasan berpikir dari bakal calon, sikap, skill, kemampuan, people skill, punya jaringan yang kuat atau tidak. Dan terakhir harus punya komitmen yang kuat untuk membesarkan partai. Bapak Ibu yang kami cintai, tadi pagi itu juga satu momen yang luar biasa untuk Golkar. Kami didatangi secara resmi oleh Nasdem dan ingin berkoalisi dengan Golkar. Kami ingin menyampaikan koalisi yang dibangun itu koalisi strategis. Kita punya visi, misi, program, punya ideologi yang sama, punya tujuan bersama. Kami ingin menyampaikan bahwa bakal calon bupati dan wakil bupati harus mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan kalau koalisi ini kami sudah sepakati, maka sudah pasti bakal calon bupati dan sesuai dengan syarat bisa diusung. Oleh karena itu, Partai Nasdem dan Partai Golkar tidak menerima mahar politik, sama dengan apa yang
prosedur syarat yang kami dari Golkar inginkan seperti itu. Tentunya kita berbesar hati, berbangga bahwa Pak Yance seorang petani milenial yang punya rekam jejak yang cukup baik, punya prestasi kerja yang cukup baik. Karena kita regenerasi kepemimpinan, maka orang muda yang harus diteruskan. Kita tepuk tangan untuk mereka. Ibu Bendahara, Wakil Ketua Partai Golkar, dan singkatnya semua pengurus partai yang ada di tempat ini, Pak Yance dan tim datang ya. Ini Pak Yance ini dengan membawa tim pakai topi petani ya, identik sekali ya. Dan justru itu yang bisa kita jadikan jualan kepada masyarakat. Program-program tentu saja sangat berpihak kepada kita. Jadi dengan kehadiran kemudian dengan atribut seperti topi ini sudah menunjukkan bahwa nanti kebijakan-kebijakan ketika dari bupati itu kemana itu harus jelas. Sehubungan dengan permintaan pasar soal mekanisme kami itu tadi banyak sudah disampaikan bahwa kami tidak punya pengaruh, tetapi Pak Yance dan beberapa teman yang sudah datang ke partai ini kan sudah tahu bahwa nanti harus membiayai yang pertama itu adalah survei. Malam ini nanti kami ada rapat Zoom dengan Ketua Partai Golkar Provinsi Bapak Melki Lakalena. Tentu saja terhadap kewajiban kontribusi itu pasti akan kita sehingga mungkin setelah selesai masih kita diskusikan soal itu. Dan itu seperti kita ketahui bersama itu adalah tanggungan tidak Pak Yance saja. Siapa saja yang mau jadi bupati atau wakil bupati lewat Partai Golkar pasti akan melewati mekanisme itu. Dan mereka yang melewati mekanisme salah satunya survei itu yang akan diakomodir. Itu artinya mereka yang tidak melewati Partai Golkar, mekanisme Partai Golkar, mereka tentu saja tidak bisa diakomodir Partai Golkar. Itu jelas saja. Nanti setelah ini Pak Yance berkas yang ada, nanti Pak Soli dan teman-temannya akan lihat kembali. Mungkin ada satu dua kekurangan nanti akan dilengkapi. Kemudian nanti selanjutnya komunikasi kita terus berjalan, ya. Dan kita berharap bahwa seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, sesuai dengan persyaratan atau aturan kami di Golkar ini memiliki 4 kursi. Itu artinya kami berharap komunikasi selain Pak Yance, kami juga pasti saja kami juga bertanggung jawab terhadap kandidat lewat Partai Golkar untuk berkomunikasi dan mendaftar di partai yang sehingga secara persyaratan itu memenuhi. Terhadap ada informasi terbaru dari DPP akan kami komunikasi. Saya pikir untuk sementara itu saya bisa kembali. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kalau kita lihat situasi perpolitikan belakangan ini, saya kira hari ini situasinya cukup berbeda. Biasanya yang datang orang tua, yang hari ini yang datang semua dengan muda semua. Jadi memang kita ingin orang muda bisa berperan untuk kontribusi untuk membangun Sika. Yang terhormat Bapak Sekretaris DPD 2 Partai Golkar, kami hormati juga Ibu Bendahara, Ibu Maya Sati, Pak Wakil dan Pak Heru sebagai Ketua Bapilu, serta semua jajaran pengurus atau kader Golkar yang hari ini hadir. Momentum hari ini sebenarnya sangat besar. Tanpa kita sadari hari ini tanggal 24 bulan 4 tahun 2004, dan hari ini kita datang di Partai Golkar yang bernomor 4. Bagi kami adalah satu momentum yang bagus,
Dan sedikit saya memperkenalkan diri. Saya kira mungkin ada sebagian masyarakat yang tahu saya mungkin sebentar. Jadi sedikit saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dari Partai Golkar dan juga dari teman-teman media. Saya, kalau nama lengkap saya itu Yance, yang sering dibicarakan itu adalah Yance Mari. Nah, nama Yance Mari itu sebetulnya saya mendedikasikan nama itu untuk nenek moyang saya, sehingga saya selalu berpegang teguh dengan nama Yance Mari itu. Asal saya di Desa Pelimbalian, dulunya masih Desa Klompokot, tapi kemudian pemekaran menjadi Desa Pelimbalian, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Keseharian saya adalah, saya kira kita semua tahu saya ini petani. Saya kira ini juga menjadi satu sejarah proses perpolitikan sejauh ini. Orang yang betul-betul yang berprofesi, yang dilahirkan dari petani dan betul-betul dia bekerja sebagai petani, dan hari ini kami membuktikan bahwa petani pun harus dan mampu kita membangun daerah yang bagus. Karena kita tahu tingkat kemiskinan terbesar di Sika itu ada pada yang namanya petani, ada yang pada namanya peternak, ada juga di nelayan. Dan itu menurut kami sebagai pelaku, sebagai petani merasakan bahwa itu belum disentuh, belum betul dipraktikkan, belum menjadi prioritas pemerintah untuk mengembangkan itu. Kalau kita fokus pada sektor-sektor itu, kita yakin bahwa ekonomi masyarakat kecil di Sika akan bisa berkembang dengan tekad dan keyakinan. Dan bukan hanya sebatas karena saya sebagai seorang petani, tentu pasti banyak yang pesimis, tetapi kami juga cukup yakin karena kita juga punya banyak link yang baik itu dari provinsi atau pusat yang memang itu menjadi termotivasi kita untuk bisa membangun Sika. Ya, dan kami menyampaikan terima kasih bahwa Partai Golkar, partai yang sangat besar dan bisa memberikan kami ruang dan sudah berproses sejak tahun 2021, penjaringan sejak 2021, dan hingga pada hari ini kami memenuhi berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk proses pencalonan baik itu bupati maupun wakil bupati. Tetapi sedikit juga perlu saya sampaikan bahwa kehadiran kami ini, kami melengkapi berkas sebagai calon wakil bupati Sika. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk kita berjuang bersama melalui generasi usia muda, dan juga bersama partai politik kita berjuang bersama untuk kemajuan Sika lebih baik ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita menuju New Maumere. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Partai Golkar untuk memproses dan menentukan, tentunya kami akan mengikuti arahan partai. Selanjutnya secara resmi kami menyerahkan dokumen atau berkas pelengkapan bakal calon. Oke, kita sama-sama menyampaikan kita punya 1, 3, bersatu berjuang menuju New Maumere. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita kembali ke tempat. Saya
bupati yang mendaftar secara resmi ke partai. Terima kasih Pak Afiki. Golkar sudah melalui beberapa tahap. Dengan tahap pertama itu pencarian bakal calon bupati dan wakil bupati sejak tahun 2021. Calon bupati 7 orang, calon wakil bupati 11 orang. Dari tahun 2021 kami menyeleksi. Kami juga ingin mengevaluasi, memantau pergerakan dari bakal calon bupati dan wakil bupati yang kami cari, apakah punya kontribusi terhadap partai atau tidak selama pilihan ini. Sehingga dari hasil pencarian itu awal Januari lalu kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bakal-bakal calon itu, dan ada 4 bakal calon bupati, 3 bakal calon wakil bupati yang kami komunikasikan, dan mereka bersedia. Karena mereka bersedia, kami memberikan formal beberapa syarat yang ditentukan oleh partai untuk mereka isi, mereka lengkapi. Yang pertama, bakal calon bupatinya itu adalah Bapak Gubernur Yusna Bapak Ken Didimus, Bapak Alvin Barena, pejabat bupati sekarang, Bapak Leonatus Leri, manajer Ormas, ya, yang Leri. Bakal calon wakil bupati itu Pak Yance Mari, Pak Hengki Plastisari, dan Ibu Feni Bahar, yang dengan Pak Robert Rai. Dalam rentang waktu kami tetap melakukan komunikasi. Ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia, ada yang masih pikir. Sehingga sampai hari ini ada 2 orang yang sudah menyerahkan berkas atau formal. Yang kami kasih itu adalah calon bupatinya Pak Ken Didimus, calon wakil bupatinya adalah Bapak Yance Mari. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Bikin. Ya, saya lanjut lagi. Menarik yang disampaikan Pak Sekretaris. Masih mau tahu saja kenapa Ketua Partai Golkar Pak Gubernur Yusna Bapak tidak ikut, tidak mau atau tidak ikut atau apapun istilahnya dalam kontestasi tadi. Terima kasih. Golkar ingin kader terbaik. Anak kandung Golkar harus mengoptimalkan peran dan fungsi di DPRD, sehingga kami memberi peluang kalau bisa bupatinya dari Golkar, sehingga 2 peran ini kami rebut. Itu yang terbaik buat Golkar. Sekian Pak Bikin. Oke, baik, terima kasih. Saya Joni Nura dari Ayus. Tadi Bapak sudah sebutkan ada 4 yang sudah kasih masuk pendaftaran itu. Om Yance wakil yang apakah pakai itu kader dari partai Golkar. Terus kalau saya mendengar informasi yang berkembang di luar itu, Pak Yanto dari Gubernur itu katanya juga sudah memasukkan bakal calon maju sebagai bupati dari partai Golkar. Apakah benar sebenar? Baik, terima kasih Pak Yanto Leri. Ya, sudah memberi informasi, tetapi sampai hari ini belum menyerahkan formal pengisiannya, dan
anak kandung dari Golkar itu kerja berdua, Pak Borbonus dan Pak Jokowi. Itu sebagai pengurus partai Golkar. Sedangkan Pak Edi adalah seorang birokrat yang masih aktif PNS, yang bulan Mei ini akan pensiun. Dan kami sudah mengkomunikasikan bahwa mereka menginginkan kalau bisa mereka diambil menjadi anggota partai Golkar dan pengurus partai Golkar. Termasuk Pak Yan Cemai. Kenapa? Kami ingin kader yang kami usung harus bisa membesarkan partai. Paling penting itu membesarkan partai. Sehingga motivasinya itu apa? Membantu dan melayani masyarakat. Kalau mau calon bupati, jangan coba-coba motivasinya gagahan atau mau mencari posisi atau jabatan. Yang kami inginkan itu motivasinya adalah melayani, merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nanti memberitakan bahwa Golkar tidak menutup diri, yang memang seperti itu. Hanya memang kami pakai mekanisme seperti yang dijelaskan oleh Pak Sekda. Kita mendekati beberapa kandidat yang memang punya niat ke situ, kemudian memberikan berkas dan berharap mereka mengembalikan berkas, kemudian menyanggupi untuk melewati semua tahapan dan mekanisme yang dilakukan. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa untuk sekarang ini DPP mempercayakan kepada DPD 2 untuk mengakomodir semua yang mau maju dari bupati atau wakil bupati. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau para kandidat ingin melalui DPD 1 ataupun DPD 2. Kemungkinan itu selalu ada secara aturan, memang seperti itu. Jadi kalaupun ada kandidat misalnya suatu saat nanti mendengar bahwa ada yang tidak mendaftar di DPD 2 tetapi kemudian diekspos sebagai calon bupati atau wakil bupati lewat partai Golkar, itu kemungkinan mereka mendaftar di DPD 1 ataupun di DPP. Tetapi untuk sekarang DPP memberikan kewenangan penuh untuk kami DPD 2 untuk mengakomodir semua yang maju lewat partai Golkar. Saya pikir itu untuk sebentar. Golkar tidak membuka pendaftaran. Sekali lagi Golkar tidak membuka pendaftaran. Tapi nama-nama bakal calon masuk dalam bursa penjaringan partai Golkar dari 2021 itu yang kami dekati untuk diminta kesediaan dan kesiapan maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati melalui partai Golkar. Nama-nama ini yang sudah disebutkan oleh Pak Syed tadi, itu yang kami dekati untuk menyerahkan format, dan mereka harus menyerahkan kembali kepada partai Golkar syarat-syarat dan kelengkapan itu. Berarti mereka siap untuk berproses di partai Golkar melalui mekanisme tahap pertama adalah survei. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita ke Golkar untuk menyerahkan berkas penjaringan bakal calon wakil bupati yang memang berproses sudah cukup lama dari tahun 2021. Jadi hari ini kita datang untuk melengkapi berkas penjaringan bakal calon. Kakak hari ini datang mengenakan kopi petani. Maknanya apa sih, Kak? Karena hari ini memang saya sebagai pelaku petani, pelaku usaha pertanian, dan sebagai petani saya sangat merasakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan untuk meningkatkan ekonomi petani. Karena kita tahu kemiskinan fisika itu ada pada mereka, baik itu petani, nelayan maupun peternak. Sehingga kita punya tekad bahwa orang-orang yang miskin ini yang kemudian kita harus prioritas untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kalau hal ini bisa kita capai, tentu bagi saya ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Yang pertama, jadi begini, ada banyak hal yang memang kita buat sejauh ini,
dan itu bagi saya itu belum banyak yang kita buat karena kita punya kemampuan terbatas dalam hal bagaimana kita mau membuat sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang memang sudah kita lakukan di beberapa tempat, dan kita harap ketika kalau kita bisa dipercayakan kemudian upaya-upaya yang memang sejauh ini petani itu ditinggalkan, maka kemudian kita akan prioritas untuk meningkatkan ekonomi mereka itu dengan upaya-upaya yang sejauh ini memang belum dilakukan. Karena bagi saya ada banyak hal yang dilakukan adalah proyek, kemudian kita tidak bisa melihat dampak yang betul-betul dirasakan. Itu yang poin yang penting. Jadi apapun yang kita lakukan ke depan, orientasi kita adalah outcome atau dampak. Jangan bersifat proyek yang hanya sebatas untuk penyerapan anggaran. Itu yang penting bagi saya. PKI hari ini kenapa dominannya pakai baju warna putih? Hari ini ketika kami bertamu ke Partai Golkar, maka kami menghargai Partai Golkar hingga kami mendedikasikan hari ini untuk Partai Golkar. Ada rencana untuk daftar di Partai Golkar? Kita lihat situasi ke depannya seperti apa. Lihat wawasan berpikir, sikap, komitmen dia untuk membesarkan Golkar. Itu yang kita ingin. Bapak sudah melakukan apa yang kemarin Kita belum survei. Kalau teman-teman bakal calon bupati, wakil bupati ini, jadi survei itu uangnya dibebankan kepada bakal calon. Sehingga kami katakan bahwa Golkar tidak menerima mahar politik. Sehingga untuk disurvei bakal calon harus menyetor uang. Jadi ketentuan dari Karta Politika itu per kabupatennya 160 juta. Kemarin kan sudah ada bangun komunikasi lama kriteria yang paling dasar dari Jadi sudah dari 2021 kita mau lihat kontribusi dari bakal calon bupati membesarkan partai. Itu yang kita lihat. Pada saat kami pileg, mereka berjuang untuk kami atau tidak. kalau yang kemarin sendiri lihat Yang kemarin kan lihat dia berperan aktif. Yang masuk dalam survei Pak Yakin. Iya, masuk dalam. Apakah berpeluang untuk Golkar menjadi Pak Yakin? Peluangnya besar, cukup besar. Sebagai apa? Wakil atau wakil? Sebagai wakil. Satu, harga jualnya tinggi karena dia petani milenial dan cukup sukses dengan rekam jejak pendidikan yang output dari pendidikan pertanian di Israel. Pasek, biaya survei tadi itu dikenakan untuk kader Golkar atau di luar kader? Baik kader Golkar maupun di luar kader. Besarannya berapa, Pak? Besarnya 160 juta. Untuk berapa paket itu Pak? Atau satu orang 160 juta? Tidak. Nanti urungan dari 160 juta. Tanggung renteng. Itu tadi nanti kapan diumumkan? Surveinya kapan diumumkan? Survei kita rencana awal Mei ini, 6 Mei. Berapa lama? Survei itu 3 kali akan disurvei. Bulan Mei, bulan Agustus, sampai menjelang pilkada. Baru yang menarik ini Bapak. Sudah ada lembaga surveinya? Ada Karta Politika. Karta Politika. Itu. Tidak ada instruksi dari DPP yang Bersatu berjuang menuju New Nobel.